Manusia akan mulai berkeringat, tapi subhanallah, keringat mereka itu ternyata bukan karena panas matahari saat itu, tapi karena amalan mereka di dunia. Semua ketika kiamat terjadi, maka semua hitungannya adalah amal. Di dunia tidak. Kita melihat orang-orang yang mungkin amalnya sedikit, tapi dia dingin menikmati asik. Dan boleh jadi yang amalnya banyak, ternyata dia harus berbelut dia nanti di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ada yang akan mendapatkan naungan sehingga mereka selamat dari terik matahari disebabkan amal mereka di dunia. Dan harapan kita, semoga keringat kita yang keluar hari ini digantikan dengan naungan kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, lebih besar mana pahalanya yang berdiri sama yang duduk? Berdiri. Yang duduk Ustaz, katanya dari awal. Yang duduk dari awal Ustaz. Nah, terlambat berdiri. Iya. Semua akan mendapatkan sesuai amalannya. Mungkin yang berdiri merasa, wah ana lebih capek, Ustaz. Nggak tahu kalau yang di depan ini subuh sholat di masjid belakang. Ahibati fillah, ana sedih sebenarnya ketika masuk ke tempat ini. Sebuah bangunan yang diproyeksikan menjadi Islamic Center di antara hotel-hotel yang mewah, gedung-gedung yang indah. Islamic Center mangkat dan tidak selesai. Di antara ruangan-ruangan yang penuh dengan AC, dingin, nyaman, ternyata Islamic Center tempat kumpulnya umat Islam menyedihkan. Ini menjadi bahan untuk kita renungkan bersama. Apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Banyak manusia mencari kesenangan, lupa dengan keselamatan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Antum kalau masuk surga nggak menyenangkan jalan menuju surga itu. Sulit, repot, capek, melelahkan. Itu jalan menuju ke surga. Sedangkan jalan menuju ke neraka, wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan hal yang menyenangkan semuanya. Maka tolonglah pikirkan, kita ini mau kesenangan atau mau keselamatan. Ya, mungkin antum kepanasan, kayaknya ininya perlu digerakkan, karena ini bukan menyenangkan, menyakitkan sebenarnya. Iya, bikin berputar gimana? Masya Allah. Emak-emak masih tahan? Kita baru mau mulai, emak-emak. Iya, mungkin hikmahnya kita nggak perlu ke sauna lagi. Kita semua mengaku orang Islam. Kita mengatakan la ilaha illallah sebagai ikrar tauhid kita.
Dan kita tahu la ilaha illallah adalah kunci surga. Sebaik apapun manusia, memiliki banyak kontribusi kepada negara, kepada bangsa, kepada manusia, yang mungkin di hadapan manusia dia akan mendapatkan Nobel penghargaan. Tapi apabila dia tidak mengatakan la ilaha illallah, nggak bakalan masuk surga. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Allah Azza wa Jal yang menciptakan manusia, Dia tidak minta banyak kepada manusia. Awal yang wajib, kewajiban yang paling utama, yang paling agung dalam agama kita adalah la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah, kami telah mengutus di setiap umat itu rasul. Apa sebenarnya dakwah para rasul? An i'budullah, agar kalian mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Selesai jemaah. Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25, surat para nabi. Jamaah, kita berada di awal Dzulhijjah, di hari-hari terindah sepanjang masa yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nasihat ana buat semuanya, kalau engkau sibuk, engkau capek, engkau lelah, mungkin targetmu satu: aku hatam Quran 10 hari dengan artinya. Mungkin apa enggak? Lemas. Ditanya mungkin langsung, terlalu berat. Hibatillah. Ketika kita punya target yang besar, capek badan kita. Betul. Antum pikir orang-orang sukses yang sekarang dia duduk di atas kursi yang nyaman dan empuk, dia dulunya tiduran, bermalas ria? Tidak, jemaah. Ajma'atil uqala min kulli ummah, setiap orang yang berakal sehat dari setiap bangsa, dari setiap negara, dari setiap ajaran, keyakinan, mereka bersepakat. Mereka membuat sebuah kesepakatan yang berasalkan dari akal mereka. Apa kata mereka? Annan na'im la yutraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Gak bisa. Yang ingin mencapai puncak Everest, Himalaya, apakah dia bersanteria? Banyak yang mati ya, demi mencapai sesuatu yang sebenarnya bukan apa-apa, hanya sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Perlu perjuangan. Antum targetkan, insya Allah tinggal berapa hari Idul Adha? 8. Nah, kalau target antum khatam Quran sampai malam 10 Dzulhijjah, berarti sehari berapa juz? 4 kali 8 32 lebih. Mungkin tidak sehari menghatamkan 4 juz Al-Quran, mungkin ya. Apa yang tidak mungkin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh itu kan Rasulullah Ustaz. Lu contohnya kita siapa? Kalau engkau mengatakan itu kan Rasulullah, orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin itu nggak mau Rasulnya manusia. Mereka maunya kok bukan malaikat gitu. Allah jadikan Rasulnya manusia supaya bisa dicontoh.
Kalau malaikat, oh ya pantas malaikat. Tapi ini manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, aku ini manusia persis sama dengan kalian. Bedanya satu, yuha ilaihi. Bedanya aku mendapatkan wahyu. Kalau secara fisiknya beliau manusia. Maka ketika ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat, ada 3 sahabat, 3 orang pendekar yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan berlelah-lelah ria mencari keridhaan Allah. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi. Kita bicara tentang peran tauhid dalam menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi. Mereka nggak mau katanya orang, mereka mau katanya istri Nabi SAW. Karena sejatinya yang lebih kenal sama suami itu siapa? Istri. Antum datang ke sini tersenyum, kata istrinya, munafik Ustaz. Sampai rumah marah-marah begini Ustaz. Iya. Yang tahu istri. 24 jam bersama antum. Nih mereka para sahabat ingin tahu bagaimana Nabi alaihissalam di rumahnya 24 jam. Kali-kali 10 tahun. Kayak apa sih ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata istri si Nabi, ya Nabi SAW sholat malam, tapi beliau tidur. Artinya bukan habis isya sholat, enggak, Nabi tidur. Terus Nabi puasa terus enggak? Enggak. Kadang kala beliau puasa, kadang kala beliau berbuka. Dan Nabi istrinya banyak. Akhirnya 3 orang ini berinisiatif untuk lebih baik seakan-akan dari ibadah Nabi SAW. Mereka taqalluha. Mereka menganggap ibadah Nabi kok sedikit ya. Ahibati billah. Ibadah itu bukan hanya fisik. Ibadah itu bukan hanya lisan. Ibadah yang paling utama itu adalah tauhid dan keimanan yang menghujam di dalam jiwa. Ada ibadah hati. Ketika mereka menganggap sedikit, lalu 3 orang ini berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala ana. Maka aku akan membuat sebuah keputusan. Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Dia akan lakukan itu seumur hidup. Yang satu mengatakan, amma ana, oh engkau mau sholat malam ya? Oh aku enggak. Aku akan puasa sepanjang tahun, nggak akan berbuka. Yang ketiga, ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan jamaah. Oh engkau sholat malam nggak putus, engkau puasa nggak putus, aku tidak akan menikah. Keren nggak keren? Supaya dia fokus ibadah. Kalau engkau sholat malam masih punya istri, aduh digodain istri, lagi sujud dipegang sama istrinya, bang ayo assalamualaikum waktu sujud. Ini belum selesai sholat assalamualaikum, digodain istri. Puasa, kan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Boleh nggak boleh? Boleh. Maka yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikah supaya bisa lebih baik daripada kalian. Ini semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Informasi itu nyampe kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar, mengumpulkan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin, ada apa ini dengan orang-orang yang mengatakan ini dan ini dan itu. Ama wallah inni akhsyakum lillahi wa a'lamukum bih. Ketahuilah,
Aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah. Rasulullah SAW. Aku sholat malam dan aku tidur. Ini yang bisa dicontoh. Aku sholat dan aku tidur. Asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Kadang-kadang Nabi nggak puasa berhari-hari. Iya, itu aku, kata Nabi SAW. Tapi aku orang yang paling bertakwa. Jangan kemudian kalian melakukan itu merasa paling bertakwa, nantinya enggak. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Bukan mengatakan dengan wanita, dengan wanita-wanita. Tapi ternyata itu tidak membuat orang itu tidak bertakwa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari golonganku. Artinya kita nih ngikutin Nabi SAW mampu, karena Nabi manusia yang bisa ditiru, dan beliau juga ibadahnya tidak berlebih-lebihan. Tadi Anda sampaikan, apa nggak bisa kita sehari 4 juz? Nabi SAW 1 rakaat 5 juz. Berarti mampu saya. Betul. Antum ketika tahu Rasulullah SAW melakukan itu, berarti antum mampu. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, ada di situ. Kalau mau nyontoh Nabi SAW, jangan nyontoh ustaz. Oh, saya mau kayak ustaz. Lu ustaz ini nggak tahu gimana akhir hidupnya. Nggak ada yang tahu coba. Itu sahabat Nabi Hudzaifah sholat bersama Nabi SAW. Nabi sholat, Hudzaifah ikut. Nabi baca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, oh mungkin 100 ayat ruku. Lewat ya. Kata Hudzaifah, oh mungkin Al-Baqarah sampai selesai ruku. Lewat Al-Baqarah lagi. Setelah Al-Baqarah baca An-Nisa waktu itu. Setelah An-Nisa Ali Imran, itu 5 juz lebih. Dan Hudzaifah mampu. Cuma kata Hudzaifah, ya Allah, aku punya niat jahat, mau ditinggal Nabi SAW. Dan ternyata mampu, selesai, mampu. Maka ketika antum melihat Rasulullah SAW melakukan itu, antum insya Allah mampu, tapi dengan satu syarat. Siapa yang tahu syarat? Dengan satu syarat. Nah, apa syaratnya? Apa syaratnya? Ikhlas. Syaratnya antum harus dibantu sama Allah SWT. Kalau antum gak dibantu, mana? Jangan pernah bersandar kepada kemampuan fisik kita, kekuatan kita. Jangan pernah. Allah sudah membuat keputusan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Kita kuat karena Allah Azza wa Jalla. Kita mampu karena Allah Azza wa Jalla. Dan setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berlepas diri dari semua kemampuan kita. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah, kita gak mampu duduk di sini jamaah kalau Allah gak bantuin kita. Yang berdiri mampu sampai jam berapa? Antum gak akan mampu 5 menit berdiri kalau Allah gak bantuin. Maka jangan merasa, enggak Ustaz, anak biasa disetrap dulu waktu SD Ustaz, insya Allah mampu berdiri. Enggak, kita tanpa bantuan Allah kita gak mampu. Maka ingat, semua nabi yang diutus itu untuk menyampaikan kepada mereka annahu, nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang konsentrasi. Nabi SAW bertanya, ya Mu'ad, wahai Mu'ad,
Di riwayat lain dikatakan ma haqqullah 'alal ibad. Mu'ad, engkau tahu enggak? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Raja-raja hamba Allah. Yang mereka tidak akan bangun dari tempat tidurnya kecuali Allah mengizinkan mereka bangun. Yang mereka tidak akan dapat mengunyah makanan kecuali Allah mengizinkan makanan untuk dikunyah. Semua hamba Allah Azza wa Jalla. Mau rakyat jelata, mau pejabat negara, mau apapun posisi dia, kita harus ingat kita itu budak hamba. Hamba punya apa? Kita tahu hamba sahaya itu punya apa? Nggak punya apa-apa dia. Semua yang dia miliki milik tuannya. Dan kita sama. Antum punya rumah milik Allah. Tapi sertifikat atas nama anak, iya. Engkau bentar lagi mati selesai. Diwariskan ke anak. Anaknya bakal hidup selalu, enggak mati juga. Semua hamba Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tahu diri. Pernah ada cerita. Lewatlah alim ulama ini, diketuk pintunya. Dia mau amar ma'ruf nahi munkar, diketuk pintunya. Keluar budak perempuan dari rumah. Ketika keluar, alim ulama ini ditanya sama budak itu, mau apa kata dia? Enggak, aku mau tanya. Pemilik rumah ini budak, hamba sahaya, atau orang merdeka? Ya orang merdeka lah. Oh iya, pantas dia melakukan ini. Tunggu. Ketika masuk budak ini ditanya sama Bishr, nama pemilik rumah ini, ada siapa? Ada orang lewat aja. Terus dia tanya apa? Tanya pemilik rumah ini budak atau orang merdeka? Aku katakan orang merdeka. Terus jawaban dia, oh pantas dia melakukan itu. Ini orang mikir, kok sampai bertanya seperti itu? Keluar aja, diikutin alim ulama itu. Kenapa kau tanyakan itu? Iya, aku tanyakan itu karena budak itu tidak akan melangkah kecuali dengan perintah Tuhan, perintah majikan, dengan aturan Tuhan. Tapi kalau orang merdeka nggak punya Tuhan, nggak punya tuan, ya pantas dia melakukan itu. Sejak itu orang ini bertobat. Supaya kita tahu kita ini budak. Maka apa hak Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita yang harus kita tunaikan sebagai budaknya? Kita makan rezeki dari pemberian Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Kita dapat berjalan dengan kaki pemberian Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan semua aktivitas dengan milik Allah Azza wa Jalla. Apa haknya Allah yang harus kita tunaikan? Jamaah, kita ini sering sama pekerja di rumah kita, yang punya pembantu, yang punya pegawai. Antum sering nuntut sama pegawai antum. Pembantu, itu kok nggak dibersihkan itu? Tolong bersihkan. Kenapa antum berani mengatakan itu? Loh, ana bayar Ustaz, ana bayar dia. Telat, seharusnya jam 7 masuk, jam 8 masuk, potong gaji. Loh, kok berani antum potong gaji? Loh, ana yang bayar. Dia kerja sama ana. Masya Allah. Antum begitu kerasnya karena merasa antum punya hak yang harus ditunaikan oleh pekerja-pekerja itu. Sekarang apa hak Tuhan antum yang memberikan kepada antum segalanya? Kata Nabi, kata Mu'ad bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? An ya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan sama hambanya, yang mereka makan dengan rizki Allah, dengan karunia Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ada dua.
berangkat haji. Apakah cukup jemaah? Ketika orang, saya haji, saya umroh, saya puasa, saya sedekah, saya sudah beribadah kepada Allah. Tapi apakah engkau sudah meninggalkan kesyirikan? Karena kalau orang beribadah kepada Allah namun dia tetap melakukan kesyirikan, ya tetap nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menerima. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Walaqad uhiya ilaika." Telah diwahyukan kepadamu. Siapa kamu di sini? Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad SAW. Kok sudah lemas semua? Ini nggak dikasih air jemaah. Ana izin minum. Bismillah. Mungkin sebagian antum puasa. Puasa kepanasan, pahalanya lebih banyak daripada puasa pakai AC. Ahibati billah, Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ini diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, diwahyukan kepada Nabi Musa, diwahyukan kepada Nabi Isa dan seluruh nabi. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalanmu, hilang semua ibadahmu, habis ya mak. Capekmu, lelahmu habis, neraka tempatnya. La yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Engkau akan menjadi orang yang merugi walaupun kau ahli ibadah kalau engkau melakukan kesyirikan. Disebutkan dalam sebuah athar bahwa Umar bin Khattab melihat seorang pendeta yang beribadah di biara bertahun-tahun dengan jenggot yang sudah putih. Dia beribadah di biara itu. Umar nangis melihat orang tua ini yang sudah sepuh, kerjanya beribadah. Maka ada yang menegur, "Ya Amirul Mukmin, wahai Amirul Mukmin, kau kenapa nangis? Ini orang Nasrani, bukan Muslim dia." "Iya, aku kesian sama dia. Dia beramal bertahun-tahun, amilatun nasibah, beramal capek, lelah, dapat apa? Tasla naron hamiyah." Bukan gak beramal mereka, beramal capek, masuk ke neraka yang panas. Muslim mungkinkah melakukan kesyirikan? Mungkin. Nabi alaihissalam dikasih peringatan, yang peringatan ini sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Kalau engkau melakukan kesyirikan semua amalanmu, engkau mau haji 27 kali, engkau mau haji 30 kali. Ada orang yang haji 27 kali ya mah? Ada? Siapa? Pembimbing umroh dan haji. Mutawif. Tiap tahun haji mereka. Yang jelas kalau engkau melakukan kesyirikan, engkau bakal merugi, capek, lelah, nggak ada arti. Ahibati billah, itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Yang pertama ditanya di dalam kuburan adalah man rabbuk. Engkau nggak ditanya tentang sholatmu, engkau nggak ditanya tentang amalan yang lainnya. Yang ditanya awalan adalah tentang sebuah keyakinan di dalam jiwa, amalan hati. Mana? Para sahabat ketika Nabi menjelaskan ini,
salatu wassalam, "Ya Rasulullah, gimana dia bisa menjawab dalam kondisi yang menakutkan di kuburan itu? Berapa banyak orang yang ditangkap sama polisi atau dipanggil sebagai sebuah saksi, ditaruh di ruangan tertutup, dibiarkan di ruangan tersebut gelap gulita, kemudian tahu-tahu datang satu orang menggebrak meja, mengatakan, "Siapa namamu?" "Siapa ya? Namaku." Dia bisa lupa dengan namanya sendiri. "Engkau tinggal di mana?" "Tinggal di jalan apa ya?" Maka para sahabat berpikir, "Lu gimana kita mau bisa jawab ya Rasulullah dalam kondisi yang menakutkan di alam yang berbeda, ketika malaikat Munkar dan Nakir menggali kuburan dengan taringnya yang warnanya aswadani azraqan, warnanya blue black, biru hitam, lalu didudukkan, ditanya, "Man rabbuk? Ma dinu? Ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fihi?" Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yang benar, yang bukan ikut-ikutan, yang Islamnya bukan hanya, "Kenapa engkau Islam lu? Sak kampung Islam semuanya Ustaz. Masa anda mau enggak Islam?" Maka ahibati fillah, Masya Allah, ini bunyi dari tadi belum selesai. Ahibati billah, orang yang mentauhidkan Allah, rumah tangganya pasti. Loh Ustaz, kok berani memastikan Ustaz? Pasti kata Allah akan mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan kebahagiaan, walaupun suaminya zalim. Masya Allah, kok tambah kenceng dia jemaah. Nah, orang yang mentauhidkan Allah, yang benar keimanannya, maka sesuai dengan kebersihan hatinya dari kesyirikan, kesempurnaan iman dan tauhidnya, dia akan mendapatkan kedamaian di dalam keluarganya. Walaupun suaminya zalim. Ibu-ibu kadang-kala merasa, "Ya Allah Ustaz, ana dapat suami ini." Ya memang tidak sejahat Fir'aun Ustaz, tapi adalah sifat-sifat Fir'aunnya. Dia tidak seperti Fir'aun. Tapi ketika seorang istri beriman dan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia yakin la ilaha illallah, dia beriman bahwa diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan bersabar seperti sabarnya istrinya Fir'aun. Asiyah disiksa, dibantai, tapi dengan penuh kedamaian dia mengatakan, sampai menjadi percontohan buat Allah ya. Allah kasih contoh 4 wanita jemaah. Ibu-ibu lihat nih 4 wanita ini. Contoh yang ketiga itu istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah jadikan percontohan dari golongan orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun.
Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dia disiksa. Kedua tangannya diikat. Kedua kakinya diikat. Diletakkan di atas tanah. Bayangin ya, kira-kira apa yang akan dilakukan Firaun? Dipecut, didera, dijemur di matahari. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Di beberapa cerita, beberapa asar disebutkan diambilkan batu, dikeprokkan kepalanya. Apa yang dia katakan? Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun dan kelakuan dia dan dari perbuatan orang-orang zalim. Artinya dia merasakan kedamaian walaupun disiksa, walaupun hidupnya susah. Dia mendapatkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan ini jemaah bukan di harta. Oh, engkau seneng banget ya, Masya Allah, mobil bagus. Ada seorang perempuan ngomong sama perempuan lain, mobilmu bagus, tasmu bagus, sepatumu bagus, handphonemu bagus. Engkau pikir dia bahagia di rumah? Boleh jadi enggak? Iya, aku punya semua kayak gini. Tapi suamiku kalau masuk rumah kita semua gemeteran. Kita selalu berharap kapan suami ini keluar rumah. Ketika keluar rumah, alhamdulillah, kalau bisa nggak balik lagi ya Allah, itu laki-laki. Ada yang seperti itu. Bukan di harta, kedamaian dan kebahagiaan, tapi di iman. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 79. Dan di ayat selanjutnya ayat 80, 81, 82. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya ketika mendakwahkan tauhid. Ditakut-takuti dengan berhala-berhala. Engkau nanti akan kualat, engkau hidupmu akan berantakan, engkau nggak akan punya anak. Sudah ditakut-takutin dengan berhala-berhala mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Aku nggak takut dengan sekutu-sekutu kalian kepada Allah itu. Enggak, aku nggak takut. Illa an yasha'a rabbi syai'an. Kecuali kalau Allah berkehendak menetapkan bencana itu buat aku, ya sudah, aku akan ditimpa. Tapi bukan karena berhala-berhala kalian. Ini tauhid. Enggak, aku nggak takut. Kalau Allah tentukan, ya katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngomong apa? Makanya orang yang beriman itu tenang hidup. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan kenapa dia nggak takut. Wala akhafu ma asyraktum. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Gimana aku takut dengan sekutu-sekutu kalian? Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Kok kalian nakut-nakuti aku? Kok kalian yang nggak takut? Kalian yang melakukan kesyirikan. Itu berhala kalian yang bikin. Itu berhala kalian yang minta-minta, diajak ngomong nggak bisa. Makanya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, ditangkap Nabi Ibrahim. Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina. Ya Ibrahim, engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini ya Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku bal fa'alahu kabiruhum. Yang menghancurkan itu tuh yang paling besar. Ada. No. Tuh yang menghancurkan. Nggak percaya kalian kan? Fas'aluhum, tanya sama yang hancur. Tanyakan yang sudah hancur, tanya, siapa yang menghancurkan? Kan Tuhan buat kalian ini. Tanyakan. Fas'aluhum min kanu yantiqun. Tanya kalau bisa ngomong. Mereka mikir, gimana kau suruh tanya kami kepada patung?
Lu patung nggak bisa ngomong disembah sama kalian. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir, kalian nggak takut sama Allah? Kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Sebenarnya siapa yang lebih pantas merasakan kedamaian, keamanan? Aku atau kalian? Maka di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang paling tinggi namanya apa? Syirik. Di bawah kesyirikan dosa-dosa besar. Di bawah dosa-dosa besar dosa-dosa kecil. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Antum punya dosa berdampak kepada keamanan dan kedamaian rumah tangga antum. Pasti. Allah tidak membiarkan dosa. Nggak ada ceritanya dosa antum nggak dicatat, dilupakan. Nggak ada. Antum yang lupa sama dosa antum. Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan dosa pasti dibalas, pasti. Pembalasan itu macam-macam modelnya. Dan pembalasan dari Allah yang paling menakutkan tatkala kita nggak bisa melakukan ketaatan. Di 10 awal Dzulhijjah teman-teman khatam Quran, teman-teman sholatnya 40 rakaat, antum tetap 17 rakaat. Kan nggak wajib Ustaz. Iya. Ini orang sekarang tambah pinter, tambah jauh kadang-kala dari kebaikan. Ketika dikasih nasihat, ini masuk 10 awal Dzulhijjah loh, antum kok nggak sholat rawatib? Emangnya wajib? Sunnah. Habis gitu dia main bola. Antum kok main bola ini 10 awal Dzulhijjah? Mubah. Insyaallah, pintar dia. Yang sunnah ditinggalkan, yang mubah dikerjakan. Kita tuh disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tapi memang ada dosa yang kita kerjakan yang membuat hati kita lemah untuk melakukan ketaatan. Keributan di dalam rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah dosa. Ini bicara kezaliman, apalagi kesyirikan. Sebagian orang, ya, ana pernah ditelepon sama kawan dulu, bukan kawan lah, ada seorang telepon ana waktu ana masih mahasiswa. Dia telepon, Ustaz, ana minta amalan, kata dia. Amalan apa? Kata dia. Ana punya istri kayaknya bermain sama orang lain. Kan dia jadi TKI, kerja di Arab Saudi, mungkin pulang setahun sekali atau 2 tahun sekali dia pulang Yaman. Dia minta amalan. Ya ana sampaikan, antum baca doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Enggak usah, bukan itu Ustaz. Ana minta amalan yang istri ana enggak bisa dizinain sama orang. Gimana jemaah? Dengan sihir. Ada coba. Di beberapa daerah itu ada suami-suami yang kalau dia mau merantau, istrinya itu disihir sama dia. Iya betul. Berangkat ke satu dukun, yang kadang-kala dukun ini ya kayak ana penampilannya. Orang pinter. Ana dulu jamaah pada waktu pakai peci hitam ini pertama kali dimarahin sama satu kawan. Janganlah, kayak dukun kok pakai itu. Allah, kok kayak dukun. Iya. Sampai dia ini jenderal dia jenderal. Dia ambil topi ana, dia kasihkan topi dia, pakai inilah. Topi haji biasa kata dia. Karena kadang-kadang dukun itu pakai peci gini.
pakai sarung ya, Masya Allah. Dulu ada tetangga anak, Ustadz sebutan, dukun dia. Sebutannya Ustadz. Jadi di rumahnya itu namanya Ustadz. Kata anak-anaknya, bapaknya nggak pernah sholat aja nggak pernah. Betul. Mereka ini berangkat melakukan sihir. Yang sihir ini dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Bahkan boleh jadi ada sihir-sihir yang memang kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang, mungkin namanya sebutannya Ustadz atau apa. Dia minta, Pak Ustadz, saya minta supaya istri saya dijaga, jangan sampai tergoda dengan wanita, dengan laki-laki lain. Sudah, betul cuma istrinya selamat, nggak bisa dizinain orang, tapi dizinain sama dukunnya. Karena dukunnya yang punya kuncinya, lu dukunnya yang nyihir dia. Sampai seperti itu. Lu nggak seperti itu. Ketika engkau ingin kedamaian, ihfadillah yahfadka. Engkau merantau, nih yang merantau ke Bekasi, merantau ke Jakarta, keluarganya di kampung. Kalau engkau menjaga Allah Azza wa Jal, engkau mentauhidkan Allah, menghindari dosa-dosa besar, Allah jaga istrimu. Tapi kalau seorang ini berzina di tempat perantauan, kemudian dia mulai ada ketakutan di dalam jiwanya, jangan-jangan istrinya dizinain, boleh jadi karena engkau tidak menjaga agama Allah. Allah nggak menjaga istrimu, Allah nggak menjaga keluargamu. Maka ahibati fillah dapat dua jaminan. Ulaika lahumul amnu. Mereka adalah mau nggak makan hari itu dia tetap aman. Kata dia, ya aku kalau masih ada umurku pasti aku makan. Dia tidak akan mencuri karena dia tahu yang memberikan rizki Allah Azza wa Jal. Sebelum aku lahir, ketika aku masih janin 10 hari, udah dicatat rizkiku. Tenang hidup. Maaf, banyak salah sama engkau. Tunggu kau ceraikan aku. Aku udah capek. Cuma aku mau gugat cerai takut dosa. Bismillah bang, urus surat cerai. Semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang kurang imannya kepada Allah, maka dia akan sering galau hidupnya. Orang yang berpangku tangan, yang bersandar kepada pekerjaannya, ketika di PHK bingung dia. Ya Allah, kok bisa aku di PHK? Aku ini pegawai terbaik padahal Ustaz. Loh iya, perusahaannya bangkrut, nggak bisa gaji. Tapi ternyata kau selama ini nggak bergantung sama Allah. Nanti saya makan bagaimana? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana istri saya? Tuh anak-anakmu, tuh istrimu, tuh orang tuamu yang ngasih rezeki bukan engkau, bukan dirimu. Allah mengatakan nahnu narzuquhum. Kami, kata Allah, yang ngasih rezeki kepada mereka dan kepadamu. Jangan merasa, oh saya yang ngasih. Enggak, Allah yang ngasih amal kau. Kembali kepada tauhid dan keimanan. Makanya kita harus sering-sering mengenal Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Ketika antum keluar dari sini, sandalnya hilang, siap-siap antum hilang. Keluar hilang, ya Allah, kok ada maling kajian. Antum keluar hilang, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, ini ada yang lebih bagus. Bismillah. Ada orang-orang kayak gitu jemaah. Setelah innalillah dia lihat ada yang lebih bagus, bismillah, dia pakai. Sama aja antum sama maling yang awal itu. Loh Ustaz, ana dizolimi, terus antum menzolimin orang lain, nggak boleh gitu.
Maka ini yang perlu kita pelajari jemaah. Beriman bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Tidak ada debu yang terbang dan masuk ke hidung antum. Tidak ada tetesan keringat melainkan dengan izin Allah. Allah tahu dan Allah menetapkan hal itu. Pulang motornya hilang, spionnya hilang, helmnya hilang. Antum katakan apa? Sudah, anak nggak mau datang kajian lagi. Kajian apa ini? Anak fulus, habis, helm hilang. Helm itu hilang. Itu hilang gara-gara dosa yang antum lakukan. Kenapa helm yang lain nggak hilang? Kenapa sandalnya fulan nggak hilang? Kenapa sandal kita yang hilang? Boleh jadi dosa-dosa kita, sehingga itu hilang. Maka ahibati billah, kenali Allah bahwa Dia ilah, hanya Allah yang berhak disembah. Antum mau minta sesuatu, minta langsung sama Allah. Oke, kita boleh doa berperantara dengan orang soleh yang masih hidup. Antum boleh datang ke orang soleh, datang ke orang tua, telepon abah, bah, doakan bah ya, ana mau ngelamar kerjaan bah. Boleh bertawasul dengan orang tua, tapi dengan orang. Kenapa orang mati itu siapa yang nyolatin? Orang hidup. Siapa yang doa dia dikuburkan, dia mati, apa doa kita? Allahumma gfir lahu warham, soleh masih hidup. Tapi kalau kita berapapun antum mengatakan ya Allah, Allah dengar. Nggak repot jemaah. Tapi kan anak banyak dosanya Ustaz. Antum katakan Allah firli. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga sejak Nabi Adam alaihissalam, pelajaran mengakui dosa. Jadi antum ketika berbuat salah, ya Allah, kami yang salah. Kalau kau nggak ngampuni kami akan jadi orang. Ketika memisah dua orang yang berantem, ini dipisah, didorong sama Nabi Musa mati ya. Dari kuatnya Nabi Musa. Apakah kemudian Nabi Musa, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, apakah sebagai istri Nabi pasti masuk surga? Maka jangan berpikir kalau suamimu ustad, oh aman Ustaz, suami anak ustad, insyaallah dia masuk surga, panggil anak nanti. Kadang enggak, orang akan dihisap masing-masing. Dihisap masing-masing. Maka bagaimana seorang wanita, suaminya berbuat salah tapi dia tidak melakukan kesalahan, dia tetap menjalankan tugasnya. Oh kok enak banget anak jalankan? Mungkin saja. Mungkin.